Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arianto Amiruddin. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Tadulako dengan nomor induk mahasiswa A611221032. Saat ini saya bekerja di instansi SMP Satap 3 Sojol Utara dengan memegang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 7 dengan muatan materi norma dalam kehidupan masyarakat dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alif, Hadir. Ilham, Hadir. Tiara. Hadir. Tolong ketua kelasnya dipimpin dulu. Alif, silakan Alif pimpin dulu Alif. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba berdiri semua dulu. Oke, coba saling memperhatikan. Adakah yang bajunya di luar atau yang lain-lain? Nggak ada? Coba perhatikan temannya sekelilingnya, depannya, sampingnya, perhatikan. Ada bajunya di luar? Ya ada, semua rapi? Oke, kalau semuanya rapi, perhatikan lagi di sekeliling kelasnya ini. Apakah masih ada sampah yang berserakan atau bagaimana? Kalau ada yang mengganggu pemandangan mata, tolong diangkat. Ada? Oke, silakan duduk kalau begitu. Jadi, kerapian di dalam kelas itu, walaupun di dalam kelas itu tetap dijaga, sama kebersihan dalam kelas itu tetap juga dijaga. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ya, sebagian dari materi hari ini. Itu ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya pernah kita pelajari. Kalau yang kemarin itu kan di bab 2, di awal bab 2 itu adalah norma. Jadi hari ini kita juga tetap mempelajari norma, tapi itu adalah macam-macam norma. Ada yang masih ingat apa pengertiannya norma? Ya, silakan Bu Tiara. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oke, terima kasih Bu Tiara. Jadi tepat sekali. Jadi norma itu merupakan hukum atau kaidah atau aturan yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Jadi aturan ini yang kemudian mengatur sebuah tingkah laku masyarakat itu di dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Sampai sini paham? Paham. Oke. Satu hal yang Bapak mau ingatkan, jadi semangat belajarnya itu tetap dipertahankan karena tidak lama lagi kita akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Jadi kalau semangat belajarnya menurun-menurun, itu akan berdampak kepada hasil proses pembelajaran yang akan kalian dapatkan nanti. Karena di dalam proses pembelajaran PKN itu kriteria ketuntasan minimalnya itu adalah 75. Di poin pertama kira-kira yang bisa? Ya, Asma silakan. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman tadi itu merupakan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran. Jadi ada 12 item yang harusnya nanti ketika selesai melakukan proses pembelajaran itu, itulah yang kemudian kalian capai di 12 poin tersebut itu. Oke, sampai sini paham? Paham. Di dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan yang namanya model problem based learning. Jadi model pembelajaran problem based learning ini adalah mencari atau menyelesaikan sebuah masalah. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran nanti Bapak akan menyampaikan masalah apa yang harus dipecahkan. Jadi nanti itu di dalam proses pembelajaran kalian akan bawa ke dalam beberapa kelompok, kemudian mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah itu, kalian mencari solusi dari permasalahan itu. Setelah mendapatkan solusi,
nanti solusi yang didapat itu dibuat dalam bentuk laporan slide PowerPoint. Itu kira. Ini masih lanjutan dari bab 2 tentang norma. Coba lihat, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan ini di depan? Bukan gambarnya ya, tapi bacanya ya. Silakan Asma. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Oke, terima kasih Asma. Jadi di slide pertama ini, di situ dikatakan bahwa norma itu adalah sesuatu yang dijunjung di dalam sebuah masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam sebuah aturan. Jadi ketika menyambung tadi pendapatnya teman Mutiara di awal mengatakan bahwa norma itu adalah kaidah, ini adalah penjelasannya bahwa norma itu adalah sebuah aturan yang kemudian dijunjung tinggi di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira. Sampai sini paham? Oke, dulu warnanya, kemudian tulisannya apa? Sudah? 1 detik. Sudah? Oke, simpan di kantong. Jadi, pembagian gula-gula itu adalah pembagian kelompok. Maksudnya apa? Jadi, siapa yang mendapatkan gula-gula yang kemudian nanti warnanya sama, berarti dia harus berkelompok dengan warnanya yang sama. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Pecahkan permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan norma-norma tersebut. Kesopanan, kira-kira apa ya di lingkungan rumah, adik saya sering marah-marah sama kakaknya, begitu. Umpamanya anak yang membantah terhadap orang tua itu pun. Selanjutnya kalian menyajikan hasil karya dalam bentuk PowerPoint. Jadi hasil temuan tadi itu dibuat dalam bentuk laporan kelompok. Ya, begitu. Kelompoknya berapa? Spasinya ya, 3. Nah, terus ini nama-nama kelompoknya. Nah. Oke. Nanti kalau mau kasih tes tambah besar rupiah ini kok pilihnya. Tapi kasih begini dulu ya. Oh? Itu semua? Oke, karena sudah, jadi selanjutnya kita presentasikan atau melihat laporan setiap kelompok yang kalian telah buat dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi nanti presentasinya di tempatnya kelompok 2. Jadi siapa yang presentasi di situ saling bergantian, kemudian nanti didengarkan baik-baik apa yang disampaikan temannya, kemudian kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke, paham? Sampai sini paham? Apa yang mewakili untuk membacakan materinya? Ya, silakan ya Bang, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Norma di dalam masyarakat. Istilah Arab, Yunani, Jerman, Indonesia disebut dengan pedoman. Patokan atau aturan adalah sesuatu yang menjadi ukuran atau patokan yang sebaiknya dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Norma atau kaidah baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang. Oleh karena norma atau kaidah itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Isi norma
kebutuhan. 2. Larangan. 3. Kebolehan. Setiap norma atau kaidah mengandung suruhan, penyuruhan yang di dalam aslinya sering disebut dengan das Sollen, to be, to, yang di dalam bahasa Indonesia sering dirumuskan dengan istilah hendaknya. Contoh, hendaknya engkau menghormati orang tua, hendaknya orang tidak boleh mencuri. Bentuk norma tertulis atau pengaruh Romawi, tradisi sipil law, hukum tertulis, adanya pembentuk UU. Norma tidak tertulis atau pengaruh Yunani, tradisi common law, jurisprudesi, jurge madelau. Bentuk norma dalam masyarakat: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil laporan kelompok yang diberikan oleh kelompok 3 yang kemudian diwakili oleh Ilham. Jadi apa yang disampaikan tadi itu merupakan hasil diskusi kelompok mereka. Nah, untuk kelompok yang lain, ketika ada yang ingin dikonfirmasi atau yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, Bapak persilakan, angkat tangannya. Oke, Adam dulu. Silakan Adam. Saya dari Provinsi kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Oke. Apakah norma dapat mengatur masyarakat dengan baik? Oke, pertanyaannya Adam. Terima kasih Adam, silakan dulu. Pertanyaannya Adam, apakah norma dapat mengatur masyarakat dengan baik? Jadi catat dulu kelompok 3. Ya, silakan Mutiara. Selanjutnya. Saya akan mewakili kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Berikan contoh setiap norma di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mutiara. Mutiara minta contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kelompok 3 berdiskusi dulu, memberikan waktu 1 menit. Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi itu? Sudah? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Norma kesopanan, contohnya yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua saat berpamitan, berpakaian dan bertutur kata yang sopan, tidak meludah di sembarang tempat, tidak mengelak pembicaraan orang lain. Norma kesusilaan contohnya, misal seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya untuk tidak melakukan hal tersebut. Norma agama, contoh norma agama, yaitu melaksanakan ibadah sesuai aturan agama masing-masing seperti sholat dan berpuasa. Norma hukum, contohnya tidak mencuri, tidak berkelahi, dan tidak memakai narkoba. Oke, terima kasih Asma. Diberi tepuk tangan dulu untuk Asma supaya lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Ana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adam. Salah satu fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman. Masyarakat akan tertib dan tentram apabila norma yang berlaku ditaati oleh semua orang. Contohnya
Oke, terima kasih Ana. Beri aplaus dulu untuk Ana. Oke, perhatikan dulu semua kemari. Jangan dulu ada yang mengerjakan hal-hal lain. Adam? Jadi tadi pertanyaannya Adam dan Mutiara itu sudah dijawab oleh kelompok 3. Jadi semua pertanyaannya itu sudah mengena menurut Bapak. Oke, sekarang masih ada yang mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke. Kalau bukan kelompok lagi tapi individu, karena ini menguji kemampuan kalian secara individu. Dibagi ke teman-teman. Bagi ke sana. Sudah? Sudah dapat semua? Oke. Sudah, waktunya habis. Silakan dikumpul. Sudah? Oke, jadi ini jawaban kalian akan Bapak akan menjadikan sebuah acuan dalam pengambilan nilai. Jadi kalau nanti tidak tuntas, berarti harus diulang. Oke, KKM-nya berapa lagi tadi Bapak bilang? Jawab 35. Jadi dirasa-rasa kalau memang menjawabnya tepat sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini pasti ada 75. Tapi kalau memang dirasa-rasa ada di bawah-bawah, nah, berarti siapkan memang dirinya untuk belajar kembali. Oke, paham? Paham. Oke. Selanjutnya dari proses yang kita lewati dari beberapa jam yang lalu, ada beberapa rangkaian proses mulai dari mencari solusi untuk memecahkan masalah sampai diskusi secara internal maupun secara kelompok. Bapak ingin meminta bantuan siapa yang dapat menyimpulkan apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan dari proses pembelajaran selama beberapa jam tadi. Ayo, ada yang bisa bantu Bapak? Yang pertama, oke, Mutiara dengan Tika. Mutiara dulu, silakan Mutiara. Jika suatu masyarakat tidak memiliki norma, tentu hal yang pasti terjadi adalah kekacauan, karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak, yang menyebabkan terjadinya kebebasan dalam berperilaku, sewenang-wenang, dan banyak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih Mutiara. Lanjut Vika, apa Vika kesimpulan bisa diambil? Norma atau peraturan merupakan sesuatu hal yang keberadaannya dinilai sangat dibutuhkan dalam berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Oke, jadi itu dua kesimpulan yang diberikan oleh teman tadi itu sudah cukup tepat untuk menggambarkan apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang norma di dalam kehidupan masyarakat. Jadi memang benar ketika norma ini kemudian tidak berlaku di dalam masyarakat, maka yang terjadi adalah perlakuan semena-mena orang lain terhadap seseorang. Contoh, umpamanya kita kan di dalam Indonesia ini mengenal namanya 4 norma. Apa semua lagi tadi? Norma. Ya, kesusilaan, bro. Ya. Oke. Jadi 4. Agama, kemudian kesopanan, kesusilaan, yang terakhir adalah norma. Contoh di norma agama, ketika norma agama ini tidak ada di dalam kehidupan masyarakat, pasti akan kacau. Contoh, umpamanya kan di dalam, anggaplah di dalam suatu agama, kita ambil contoh dalam agama Muslim, karena mayoritas di sini kan Muslim. Di dalam agama Muslim atau di
Islam itu kan diharamkan untuk meminum minuman yang memabukkan. Itu. Jadi apabila tidak ada norma agama yang mengatur tentang hal ini, otomatis semua orang itu mungkin dalam satu hari bisa mabuk atau banyak hal-hal yang kemudian terjadi ketika meminum minuman keras ini. Contoh, umpamanya alif yang belum cukup umur dan belum cukup dewasa untuk meminum minuman haram itu, dia kemudian meminum, otomatis dia akan mendapatkan sanksi yang haram. Oke. Nah selanjutnya, contoh yang paling real atau paling nyata di dalam kehidupan masyarakat ketika tidak ada norma hukum. Contoh ketika tidak ada norma hukum, otomatis orang semua di lingkungan masyarakat ini pasti akan jatuh miskin. Kenapa bisa Bapak bilang begitu? Karena orang akan bebas mengambil harta benda orang lain tanpa ada yang melarang atau tanpa ada yang mengikat. Contoh Mutiara punya uang 100 juta. Nah kemudian datang si Alif. Nah si Alif ini juga butuh uang. Nah kemudian dia langsung mengambil uang yang Mutiara sebanyak 100 juta itu. Nah kalau tidak ada norma hukum yang mengatur itu, maka semua hak milik kita itu bisa menjadi hak milik orang lain. Nah itulah kemudian pentingnya norma di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat itu supaya lebih tentram dan damai dalam menjalankan kehidupannya. Itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, Bapak pikir apa yang kita lalui hari ini semoga bisa dapat diserap dan diterima di dalam pikiran masing-masing dan diambil proses pembelajaran hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran, karena tadi kita membuka pembelajaran itu dalam berdoa. Nah sekarang kita menutup kembali proses pembelajaran itu dalam berdoa juga. Nah Bapak meminta kali ini dari pihak wanitanya. Kalau tadi kan dari pihak lelakinya. Pihak wanita, siapa kira-kira yang bisa memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing? Ayo. Oke, Asma. Asma dia malu-malu, dia tangannya kesembunyi begini. Silakan Asma pimpin doa baru kita keluar dari kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi semua peralatan-peralatan yang digunakan tolong disimpan di dalam tas kembali. Laptopnya juga disimpan di dalam laci. Oke, sudah? Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berapa kita semua.